Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dimanapun kita berada. Salam sehat, salam kebaikan, dan damai Kristus senantiasa menyertai kehidupan kita. Pada saat ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk meneguhkan iman percaya kita, maka kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini ya Bapa, kami akan mendengarkan sabda-Mu, ajari kami supaya menghidupi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adapun kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 9 sampai dengan ayat 16. Mari kita baca secara bersama-sama, inilah firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepada aku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi di dalam Kristus Yesus, apa yang paling kita rindukan di dalam kehidupan? Tentu yang dirindukan setiap orang di dalam kehidupannya adalah bagaimana masing-masing orang memperoleh semua kebahagiaan. Maka ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, tujuan kita bekerja hanya satu tujuannya. Memberikan kebahagiaan, baik kepada diri sendiri, baik kepada orang lain, baik kepada orang-orang yang kita kasihi. Karena apa? Karena tujuan hidup manusia selama dia ada di dunia ini adalah kebahagiaan. Tentu tidak ada dari kita yang dengan rela mau menerima yang namanya sebuah penderitaan. Tetapi masing-masing kita pasti siap untuk memperoleh kebahagiaan. Kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, kitab Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Kalau kita membaca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, maka satu pasal terpanjang yang ada di dalam Alkitab kita, yaitu kitab Mazmur 119. Namun akan tetapi dalam kitab Mazmur ini, pemazmur mau menceritakan bagaimana dia mendapatkan kebahagiaan ketika dia mau mendengarkan firman Allah. Kebahagiaan yang menjadi kehidupan dari seorang pemazmur adalah dia mau melakukan segala perintah dan ketetapan Allah. Para penafsir Alkitab dari Perjanjian Lama berkata bahwa kitab Mazmur 119 ini ditulis ketika Bait Allah kembali dibangun di Yerusalem. Maka dengan pembangunan Bait Allah itu, pemazmur menyadari dia ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Adapun tema kita Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dikatakan kebahagiaan mendengarkan firman Allah. Dalam nas perikop kita, dalam ayat yang ke-9 jelas dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ada sebuah pertanyaan,
Pertanyaan sederhana seperti ini. Dengan apakah orang percaya mau mempertahankan kelakuannya supaya bersih? Orang percaya mempertahankan kelakuannya supaya bersih, yaitu menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Bukan menjaganya sesuai dengan pikirannya, bukan menjaganya sesuai dengan pengetahuannya, tetapi menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan menjadi satu-satunya kekuatan orang percaya untuk mampu membersihkan hidupnya. Firman Tuhan menjadi sebuah pegangan bagi setiap orang percaya untuk hidup sesuai dengan kehendak yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu dalam ayat yang ke-10 dikatakan, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh pemazmur pada saat ini. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Apakah kita pernah mencari Tuhan di dalam kehidupan kita? Sering sekali yang kita cari dalam kehidupan adalah kebutuhan-kebutuhan pokok dalam kehidupan kita. Namun pemazmur mengatakan ketika dia tahu bahwa kebahagiaannya adalah mendengarkan firman Tuhan, maka dia mencari sumber kebahagiaannya, yaitu apa? Mencari Tuhan. Tuhan menjadi sumber kebahagiaan bagi pemazmur. Maka karena Tuhan menjadi sumber kebahagiaannya, maka dia mencari Tuhan. Dan kita seperti apa Bapak Ibu? Kalau sumber kebahagiaan kita harta kita, maka kita akan mencari harta. Kalau sumber kebahagiaan kita adalah pangkat dan jabatan, maka kita akan mencari pangkat dan jabatan. Tetapi lewat firman ini Tuhan mau katakan kepada kita, sumber kebahagiaan setiap orang percaya bukan hartanya, bukan tahtanya, bukan mahkotanya, bukan jabatannya, tetapi Tuhan. Maka carilah Tuhan di dalam kehidupanmu. Pemazmur demikian Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Dia mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Dengan segenap hati. Artinya dengan segala sesuatu yang ada padanya, dia fokuskan untuk mencari Tuhan. Untuk melakukan segala pekerjaan Tuhan. Untuk hidup sesuai dengan perintah dan janji-janji Tuhan. Maka dikatakan dia, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apa janji Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita Bapak Ibu yang Tuhan kasih? Janji Tuhan jelas. Itu barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Itu janji Tuhan. Maka karena ini adalah janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya, kita harus menyimpan janji Tuhan ini dalam hati kita. Artinya apa? Kita harus percaya dengan janji Tuhan ini. Karena apa? Karena apa yang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang percaya, Tuhan tidak akan pernah ingkari. Kita sering sekali mengingkari Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun, firman ini mengingatkan kita supaya dalam hati kita menyimpan janji Tuhan. Supaya apa? Ketika janji Tuhan yang sudah kita simpan di dalam hati kita, maka kita tidak akan melakukan dosa lagi. Maka barang siapa yang hidupnya senantiasa masih melakukan dosa di dalam segala aspek kehidupannya, berarti janji Tuhan tidak sampai ke dalam kehidupannya. Janji Tuhan itu mengubah setiap orang yang berdosa menjadi orang yang benar di dalam kehidupan. Namun kalau kita masih melakukan dosa, janji Tuhan itu belum sampai kepada kita. Bapak Ibu coba tanya dalam-dalam kepada hatimu yang terdalam. Apakah engkau sudah menyimpan janji Tuhan di dalam kehidupanmu? Kalau engkau katakan, ya, saya sudah menyimpan janji Tuhan. Lalu tanyakan, apakah pekerjaanmu setiap saat sudah menunjukkan sebagai orang yang menyimpan janji Tuhan? Atau engkau masih melakukan banyak dosa di dalam kehidupanmu? Ini perlu kita renungkan, ini perlu kita gumuli secara bersama-sama Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Bagaimana orang yang percaya, pemazmur pada saat ini, dia menyimpan janji Tuhan di dalam hatinya sehingga dia tidak lagi melakukan dosa. Lalu dalam ayat yang ke-12, terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Dia hanya memuji Tuhan di dalam kehidupan. Banyak kita Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita mencari pujian. Banyak kita Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita ingin dipuji dan dihormati. Kita sering sekali menjadikan diri kita menjadi tolak ukur untuk semuanya. Artinya seperti apa?
Kita ingin semua orang memuji kita. Tapi pemazmur pada saat ini tidak. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepada aku. Dia memuji Tuhan. Dia meminta penyertaan Tuhan. Dia meminta didikan Tuhan. Supaya apa? Supaya hidupnya mencerminkan seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan. Lalu dalam ayat yang ke-13, dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Dengan bibirmu aku menceritakan segala yang kau ucapkan. Dia mempermuliakan Tuhan. Dia menjadikan bibirnya, ucapannya, perkataannya, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, seperti yang saya katakan tadi, kebahagiaan mendengar firman Allah. Apa yang boleh kita gumuli dari firman ini? Bagaimana orang benar mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupannya? Yang pertama sekali, hidup di dalam firman Tuhan. Firman ini tidak mengajarkan, atau semua ayat Alkitab tidak pernah mengajarkan bagi setiap orang yang mau mendengarkannya bahwa kebahagiaan orang percaya itu adalah hartanya. Tidak ada satu nas Alkitab pun itu. Atau tidak ada dalam ayat Alkitab yang dituliskan bahwa kebahagiaan orang percaya adalah jabatannya, kepintarannya, tidak. Tapi kebahagiaan orang percaya itu adalah firman Tuhan. Itu jelas. Maka kita juga harus melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Bahkan kalau kita membaca dalam Mazmur 119 ini, ayat 105 jelas dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau sudah firman Tuhan menjadi pelita, menjadi penuntun kehidupan kita, dan memberikan jalan hidup kita menjadi terang benderang, maka hidup kita pasti berbahagia. Maka lewat firman ini, setiap orang yang percaya diajarkan supaya hidupnya di dalam firman Tuhan. Tujuannya apa? Supaya dia memperoleh kebahagiaan di dalam kehidupannya. Firman Tuhan menjadi sumber kebahagiaan. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, lewat firman ini kita mau diajarkan bahwa orang yang berbahagia yaitu yang mampu menjaga kekudusannya di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita kadang berpikir bahwa untuk menjaga firman Tuhan ini atau untuk melakukan firman Tuhan ini, ada yang berpikir gampang, ada yang berpikir sulit. Tapi lewat firman ini Tuhan mau katakan kepada kita, ketika kita bisa menjaga kekudusan, artinya tidak berdosa, tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Tuhan, kita pasti berbahagia. Apakah kebahagiaan itu langsung kita terima pada saat ini? Bisa saja langsung kita terima, bisa saja nanti belum kita terima, tapi pasti akan kita terima. Ya, ini pasti. Ketika kita menjaga kekudusan kita di dalam Tuhan, artinya tetap setia di dalam Tuhan, kita pasti mendapatkan kebahagiaan. Kalau bukan di dunia ini, maka di kehidupan yang kekal yang Tuhan persiapkan kepada kita. Maka untuk menjaga sebuah kekudusan bukan hal yang gampang, Bapak Ibu, sebenarnya ya. Hal yang sulit. Maka hanya orang yang benar-benar setia kepada Tuhan yang mampu menjaga kekudusannya. Dengan menjaga kekudusan, maka kita akan memperoleh kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ada sebuah ilustrasi soal seorang yang mati martir oleh karena kebenaran firman Tuhan. Dia adalah yang bernama William Tyndale, seorang tokoh gereja yang sangat terkenal, seorang sejarawan dari Inggris. Dia pada saat itu menghadapi sebuah masalah. Apa masalah yang dihadapi? Yaitu bagaimana para orang-orang yang masih dibutakan oleh kebenaran firman Tuhan. Pada zaman William Tyndale, tidak gampang orang membaca Alkitab. Atau lebih sederhananya, Alkitab tidak bisa dibaca sembarangan orang. Maka pada saat itu William Tyndale berusaha menerjemahkan Alkitab ke bahasa Inggris.
khususnya kitab perjanjian baru. Namun oleh karena pergolakan politik pada saat itu, Roma Katolik menjadi gusar. Karena apa? Karena orang-orang yang mencari keuntungan dari firman Tuhan pada saat itu menjadi rugi oleh karena William Tyndale. Maka mereka bermufakat mengatakan bahwa William Tyndale sebuah pengajar sekte yang tidak benar. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya William Tyndale dihukum mati. Namun apa yang boleh kita lihat dari sana? Sekalipun William Tyndale dia sudah mengetahui ada konsekuensi, ada harga yang harus dia bayar, yaitu untuk menunjukkan sebuah kebenaran, tetapi dia tidak pernah takut. Karena apa? Karena dia tahu itulah kebahagiaan kehidupannya. Dia mengajarkan orang sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya. Maka kita juga harus seperti William Tyndale. Ada harga yang harus kita bayar untuk mendapatkan kebahagiaan, yaitu menjadikan firman Tuhan menjadi kebahagiaan kita. Maka lewat firman ini, ilustrasi ini, kita mau diingatkan. Ketika engkau katakan bahwa Tuhan atau firman Tuhan menjadi sumber kebahagiaanmu, maka pegang itu teguh. Jangan jadikan dunia ini menjadi sumber kebahagiaanmu. Ada harga yang harus kamu bayar untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Tetapi jangan pernah takut. Jangan pernah bimbang. Jangan pernah gusar. Percayalah, seperti janji Yesus Kristus kepada setiap orang yang percaya dalam Matius 28 itu. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Percayalah, Tuhan akan menyertai kita. Jangan pernah kita takut menjadikan firman Tuhan menjadi kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Selamat berbahagia dengan cara apa? Menghidupi kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan kami buat segala kebaikan dan kebenaran-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ajari kami supaya hidup di dalam kebahagiaan dengan menghidupi firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati setiap orang yang tetap setia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati mereka di dalam kehidupan mereka. Ajar mereka untuk mempertahankan kebahagiaan mereka bersama dengan Tuhan. Ajar setiap orang yang tersesat ya Bapak, supaya jangan menjadikan harta, jabatan, tahta, kehormatan menjadi sumber kebahagiaan. Tetapi ajarkan mereka supaya menjadikan Tuhan sumber kebahagiaan mereka. Terima kasih Bapak. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur hanya kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.